Selamat pagi anak didik ibu semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya nak. Kita berjumpa kembali di materi matematika kelas 9. Tetap pada materi fungsi kuadrat dan masih tetap bersama Ibu Ernike EJ Gurning. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Artinya kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan fungsi kuadrat ya nak. Oke, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Jadi kita pertama membuat model matematika yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan menyelesaikan model matematika dan solusi masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering menjumpai suatu permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oleh karena itu, nilai ekstrim, artinya nilai maksimum atau nilai minimum, berperan penting dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nilai maksimum atau minimum diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Misalnya, terbesar, terjauh, tertinggi, terpanjang, terluas, atau yang sama artinya dengan kata-kata itu. Dapat dikaitkan dengan konsep nilai maksimum. Ingat ya nak, terbesar, terjauh. Pokoknya yang besar-besar itu dikaitkan dengan nilai maksimum fungsi kuadrat. Sementara nilai terkecil, terdekat, terendah, terpendek, tersempit, atau yang sama artinya dengan kata-kata itu dapat dikaitkan dengan konsep nilai minimum fungsi kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Langkah-langkah pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Tentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y dan variabel yang bebas yaitu X. Yang kedua, jika model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C tidak diketahui, maka bentuklah model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dari permasalahan. Yang ketiga, tentukan nilai optimum dari model yang didapat pada langkah kedua. Untuk itu, kita akan mengingat kembali konsep nilai maksimum dan minimum dalam fungsi kuadrat. Yang pertama, jika A positif atau lebih besar dari 0, maka nilai minimumnya min D per 4A. Ingat kan nak, D itu apa kan? D itu disebut dengan diskriminan. Nilai D itu B kuadrat kurang 4AC. Yang kedua, jika A-nya negatif, maka nilai maksimumnya min D per 4A. Oke, yang ketiga, nilai yang menyebabkan maksimum atau minimum adalah min B per 2A. Itu kita ingat ya nak. Contoh 1. Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan itu maksimum, tentukan model matematika dan penyelesaian dan penafsiran solusi dari permasalahan tersebut. Alternatif penyelesaiannya. Langkah pertama, misalkan dua buah bilangan itu masing-masing adalah X dan Y. Maka X tambah Y sama dengan 10. Dari mana X tambah Y sama dengan 10, Bu? Itu jumlah dua bilangan adalah 10. Jadi kita tadi udah misalkan si X dan misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y. Jadi kalau ditambahkan kedua bilangan itu hasilnya 10. Jadi X tambah Y sama dengan 10. Lalu langkah kedua, hasil kali kedua bilangan itu adalah X kali Y. Lalu berikutnya kita rancang X sebagai variabel bebas permasalahan tersebut. Maka variabel Y dapat Anda ubah menjadi Y sama dengan 10 dikurang X. Itu tadi yang dari X tambah Y sama dengan 10 ya nak. Jadi kita ubah Y sama dengan 10 dikurang X. Selanjutnya hasil kali kedua bilangan itu kita nyatakan sebagai fungsi H. H sama dengan X kali Y. Kita substitusikan harga si Y menjadi 10 menjadi X dikali 10 dikurang X.
Nah, kita kalikanlah dia. X kali 10, 10x. X kali minus x kuadrat. Itulah fungsi kuadratnya. H sama dengan 10x kurang x kuadrat. Oke. Terus, H dapat dinyatakan sebagai fungsi kuadrat dalam X. Dan ditulis menjadi Hx sama dengan 10x dikurang x kuadrat. Jadi model matematikanya adalah 10x dikurang x kuadrat. H merupakan fungsi dalam X yaitu Hx 10x dikurang x kuadrat. Berarti A-nya sama dengan minus 1, B-nya 10, dan C-nya adalah 0. Nilai maksimum H dicapai untuk X sama dengan min B per 2A. Min 10 per 2 kali minus 1. Berarti 10 per 2 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5, maka Y-nya adalah 5 juga. Karena Y sama dengan 10 dikurang X. Maka dapat Y-nya 5, X-nya 5. Jadi penafsiran solusi masalahnya, kedua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah 5 dan 5. Sehingga hasil kalinya adalah 5 kali 5 adalah 25. Itulah dia, nak. Berikutnya contoh kedua. Jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi X tambah 800 per X dikurang 40 juta rupiah. Tentukan biaya minimum proyek tersebut. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya menemukan model matematikanya. Biaya per hari sama dengan X ditambah 800 per X dikurang 40. Dan banyak harinya adalah X. Total biaya adalah X tambah 800 per X dikurang 40 dikali X. Kenapa dikali X, Bu? Karena biaya per harinya adalah X tambah 800 per X dikurang 40. Jadi totalnya berarti dikalikan berapa hari. Maka dimisalkan harinya tadi X, maka dikalikan dengan X. Maka total biayanya adalah X dikali X, X kuadrat. Lalu 800 per X dikali X, 800. Minus 40 dikali X, minus 40X. Maka total biaya adalah X kuadrat dikurang 40X ditambah 800. Maka didapat nilai A-nya sama dengan 1, B-nya minus 40, dan C-nya adalah 800. Total biaya minimum adalah minus D per 4A. D itu B kuadrat kurang 4AC. Oke. Jadi total biaya minimum adalah minus B kuadrat kurang 4AC per 4A. B-nya minus 40 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 800 per 4 kali 1. Minus 40 dikuadratkan 1600. Kurang 4 kali 1, 4. 4 kali 800, 3200. 800 dikurang 3200 minus 1600 dibagi 4. Oke, jadi minus 1600 per minus 4 sama dengan 400. Jadi total biaya minimumnya adalah 400 juta rupiah. Itulah dia, nak. Nah, contoh-contoh yang lain juga dapat kamu pelajari dari halaman 123 sampai 125 buku paketmu, ya, nak. Pastinya kamu bisa memahaminya. Nah, dan kalau sudah paham, kamu kerjakan tugas ini. Yang pertama adalah suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Ingat, persegi panjang, ya, nak, bukan persegi panjang. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Seperti yang tadi juga itu contoh nomor 1. Lalu nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu. T dalam detik. Dirumuskan dengan HT sama dengan minus 4T kuadrat ditambah 40T.
Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Nah, kamu cari tinggi maksimumnya. Berarti kamu ikuti keterangan yang tadi, pasti kamu bisa selesaikan. Oke, Nak? Selamat mengerjakan.